Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment tanggal 16 Maret 2023 teman-teman. Saya akan membahas market saham IHSG, kondisinya saat ini bagaimana. Ya baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru mengenal Surya MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, untuk kondisi market saham dan IHSG seperti yang ada di gambar nih teman-teman. Ya teman-teman, akhirnya IHSG seperti meneruskan candle yang kemarin, di mana candle kemarin itu adalah sempat naik terus kemudian turun dan closingnya adalah lebih rendah dari sebelumnya teman-teman ya. Dan tidak mampu tutup di atas 6645, terus kemudian di bawahnya ada support di 6560 teman-teman, dan hari ini sempat ditembus ya. Nah, berikutnya ada support lagi di sekitar 6510-an ya. Jadi memang kondisi dari IHSG saat ini masih lemah teman-teman, kondisinya masih lemah. Nah, karena chart yang saya sajikan ini kondisinya begini, teman-teman tidak bisa melihat kondisi IHSG-nya ini kira-kira dalam gambaran yang lebih besar seperti apa sih. Kita ke weekly teman-teman. Nah, di weekly teman-teman, di weekly kalau teman-teman lihat ini adalah yang paling bawah, ini adalah di Maret 2020. Jadi ini tarikan dari COVID 2020 ya. Tetapi saya nggak menarik dari bawah ini, tetapi saya hanya menggunakan trend base Fibo ya teman-teman di sini. Kalau perlu nanti akan saya tarik lebih panjang. Oke, saya berikan penjelasannya ya teman-teman. Saya berikan penjelasannya. Yang pertama adalah dalam menentukan Fibonacci ini teman-teman ya. Dalam menentukan Fibonacci ini saya menggunakan trend base ya, trend base Fibo. Jadi saya menarik titik 1 ya di sini, titik 2 di sini, saya hubungkan, terjadi penembusan tren ya. Jadi dalam weekly sebenarnya memang IHSG-nya ini sudah terjadi penembusan tren, itu di kisaran 69 sekian, 69 sekian. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini terjadi penembusan support ya, support dari tren naiknya ini ya. Tren naiknya ini udah jebol, maksud saya seperti itu, di kisaran 69 sekian. Nah, terus kemudian fungsi dari garis tren ini adalah untuk membentuk Fibonacci ya, untuk membentuk Fibonacci trend base, di mana yang bawah adalah swing low, atas adalah swing high-nya, baru kemudian kita tarik seperti ini ya. Didapati bahwa saat ini IHSG-nya itu di dalam tren yang lebih besar. Ini dia sudah jebol pertama supportnya yang di 7000-an ya. Jadi 7000 ini adalah merupakan angka psikologis dulu. Terus kemudian di 38 pertahanan terakhir 6760 ternyata juga jebol ya. Ini gambaran besarnya, kalau gambaran kecilnya kan udah saya bahas tadi. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ternyata IHSG ini banyak sekali memiliki support di 50 retracement-nya. Itu kisarannya di 6560 ya. Jadi dengan melihat kondisi IHSG yang mana dia saat ini berada di titik pentingnya 50 retracement-nya di 6560, dan kalau kita lihat kondisi dari saham-saham ya, saham-saham masih pada melemah, terus kemudian bursa regionalnya juga masih pada melemah begini, dan juga kalau kita lihat di berita-beritanya teman-teman, di berita-beritanya itu berita terkait krisis finansial yang melanda di Amerika itu, perbankan di Amerika itu, ini masih santer beritanya ya. Nanti akan saya bahas beritanya. Nah, nanti akan saya bahas beritanya. Kita bahas ini dulu. Jadi kondisi ini kok sepertinya membuat kita harus waspada ya. Karena 50 retracement itu sudah disamperin. Ya, 50 retracement sudah disamperin, dan seperti yang teman-teman bisa pernah saya sampaikan, kalau ya satu pergerakan tuh break di bawah 38 retracement, maka terbuka peluang dari IHSG itu bisa sampai di 61,8 retracement, yaitu di 6377 target dari penurunan IHSG.
Namun demikian kalau kita lihat IHSG saat ini ada supportnya itu dari titik yang paling banyak ini di kisaran 6.500-an. Jadi memang ini sudah dekat ya karena di 6565. Terus support yang paling banyak juga di bawahnya ada di sekitar 6.510-an. Namun demikian dengan breakdownnya 38 retracement ini sebenarnya IHSG ini terbuka peluang untuk ke 6360. Itu sekilas gambaran dari kondisi IHSG. Nah hari ini teman-teman untuk saham-saham penggerak bursa masih sama ya. Ya, masih banyak yang turun, perbankan BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Nah, BNI cukup oke ya. Masih turun, GoTo turun ya, BMRI turun, Bian, BCA, MRT, United Tractor, MDKA, Adaro masih pada turun. Secara umum saham-saham penggerak hari ini pada banyak turun. Terus kemudian kalau kita lihat sebagian besar sektor juga bergerak seragam turun walaupun ada 1-2 sektor yang bergerak naik, tapi secara umum saat ini kondisi dari saham-saham ini pada turun. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk kondisi bursa luar dan berita-berita yang terkaitnya ya teman-teman, berita-berita dan kondisi luar. Nah kemarin udah saya sampaikan teman-teman, sebenarnya kemarin ketika diumumkan SVB, ada 3 bank ya kemarin, SVB terus ini ya SVB terus kemudian Signature Bank dan Silvergate. Terus setelah sekitar 2 hari sebenarnya kita kan ada berita baiknya yaitu Indonesia yang mana rilis ini apa, neraca perdagangannya positif ya, positif. Neraca perdagangan Indonesia hasil rilis kemarin positif, terus kemudian juga melandainya inflasi di Amerika yang mana udah saya bahas kemarin, sehingga sebenarnya itu sempat membuat market itu sempat rebound begitu ya, sempat rebound di bursa luar juga penurunannya terbatas nih kan, sempat rebound ya, sempat rebound Dow Jones, Nasdaq seperti itu. Tapi kalau kita lihat hari ini masih juga ada berita terkait perbankan di Amerika Serikat lagi teman-teman. Jadi coba akan saya update untuk teman-teman semuanya ya, saya update untuk teman-teman semuanya terkait berita itu ya. Oke, di sini bahwa bursa regional secara umum masih terimbas dengan kondisi perbankan di Amerika yang mana kemarin disebutkan SVB, Signature Bank dan juga Silvergate Bank. Kemudian juga di sini pelaku pasar global ya, termasuk di Asia Pasifik kembali khawatir bahwa krisis yang menimpa SVB dan 2 bank lainnya itu berdampak pada penularan yang mulai meluas. Padahal sehari sebelumnya pasar sudah mulai optimis seperti yang saya sampaikan kemarin ya teman-teman. Nah terus lanjutannya krisis perbankan mulai meluas di mana setelah SVB, Signature Bank dan juga Silvergate menggoyang pasar keuangan Amerika, kini giliran Credit Suisse yang menggoncang pasar Eropa. Meluasnya krisis perbankan semakin meningkatkan kekhawatiran pasar ya teman-teman. Seperti itu kita bisa ngelihat di sini kondisi dari VIX atau kecemasan, indeks kecemasan market, fear and greed market memang masih ada kecenderungan menguat teman-teman ya. Belum ada pelemahan. Ini seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa ketika indeks ini naik maka kita wajib berhati-hati karena memang berarti marketnya mungkin sedang khawatir. Nah dari updatean berita ini teman-teman dan juga dari kondisi market ya, jadi kita itu ngelihat kondisinya, kita update beritanya seperti ini dan juga kalau kita lihat kondisi dari IHSG-nya sendiri dan berada di titik-titik yang ya sangat-sangat penting ya teman-teman, 6.560, terus kemudian support berikutnya ada di 6.510-an dan ini sudah sampai di 50 retracement dengan kemungkinan target turunnya bisa sampai ke 6360. Maka sebaiknya bagaimana untuk saat ini? Jadi dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi ini juga selepas Februari biasanya turun dan juga selepas menjelang Lebaran juga biasa marketnya sepi, saat ini memang mungkin cukup menarik sebenarnya saham-saham tersebut. Tapi apakah ini adalah merupakan waktu yang tepat untuk membeli? Ya,
Karena pada prinsipnya membeli saham itu adalah membeli ketika mau naik seperti itu. Nah, mau naiknya kapan ya kita nggak tahu karena kondisi bursanya juga nyatanya masih pada turun ya. Nyatanya kondisi bursanya masih pada turun, indeksnya masih pada turun, regionalnya juga masih pada turun. Terus kemudian sentimen sentimen positif yang kemarin keluar tidak mampu untuk menggerakkan market ya, karena memang istilahnya kalah awu kalau dalam bahasa kita gitu lah, istilahnya kalah pamor gitu. Ada berita yang lebih kuat menekan, yaitu berita dari perbankan tadi. Nah, sepertinya walaupun memang kondisi market itu menarik untuk mengkoleksi saham-saham berkinerja bagus dan teknikalnya masih bagus seperti yang saya sampaikan kemarin, namun mungkin ada baiknya kita tetap menunggu dulu kondisi market lebih kondusif seperti itu ya. Saya sendiri juga mungkin kalau memang penurunannya berlanjut seperti itu teman-teman, saya mungkin akan ya men-switching sebagian ya asuransi saya, karena saya ada investasi di unit link yang belum saya cairkan ya. Sepertinya saya mau switching juga kalau memang ada yang lebih baik lah seperti itu ya. Ada saham-saham inceran saya, saham-saham yang membagi dividen rutin, kinerja keuangan bagus seperti itu, saya akan mungkin akan beli ya. Tapi kapan ininya saya sendiri juga masih ngelihat, karena bisa jadi ya namanya berita yang kemarin keluarnya seperti itu, nyatanya juga ada tambahan-tambahan seperti itu. Marketnya memang masih fear seperti itu. Jadi tetap kita harus menunggu ya teman-teman, menunggu sampai ini. Kalau misalkan teman-teman mau masuk juga size-nya diatur aja, nggak semuanya masuk ya teman-teman. Jadi kalau hari ini saya kok nggak pantas sepertinya kalau saya ngebahas saham mana yang bagus dibeli, karena saya rasa dalam kondisi seperti ini teman-teman nggak nyangkut pun sudah jempolan ya. Teman-teman bisa pegang cash atau tahu sebelum marketnya seperti ini pun, kalau bisa keluar dengan cash yang bagus sepertinya kok agak susah. Biasanya kalau udah nyangkut ya kecuali bisa keluar cepat sekali begitu. Kalau enggak ya biasanya mungkin ya sudah ditunggu dulu begitu. Jadi mungkin untuk pilihan saham nggak banyak. Kenapa ya? Karena rata-rata juga kalau kita lihat saham-saham sedang pada meneruskan penurunannya teman-teman, meneruskan penurunannya seperti ya kita lihat ya, big cap banking ini nggak banyak hari ini, yang nggak sedikit banget yang bagus. Yang bagus hanya BNI ya. BNI memang sebenarnya terlihat seperti sudah di area konsolidasinya, hari ini mencoba untuk naik. Ini perbankan BNI ini adalah pilihan saya nomor 1 teman-teman. BNI mungkin teman-teman bisa perhatikan. Nah, selanjutnya juga bisa dicek dulu adalah kondisi asingnya. Sayangnya asingnya masih pada keluar ya teman-teman. BNI, kemudian BBRI, ini sepertinya juga ada perlawanan juga BBRI ya. BBRI sempat, ini garis kuningnya adalah 38 retracement. Dia sempat nyelup ya, turun sampai 50 sehingga namun demikian closingnya ditarik, sehingga target penurunan ke ini jadi batal lagi ya. Tapi kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya BRI ini cukup terjaga di 38 retracement untuk saat ini. Nggak tahu untuk besok. BRI cukup oke. Kemudian asingnya, nah ini asingnya keluar ya. Jadi inline dengan kondisi regional dan kondisi di Amerika, beritanya yang lagi keluar seperti itu, ternyata asingnya juga keluar. Kemudian BMRI coba kita lihat teman-teman, BMRI asingnya keluar juga, BBCA asingnya juga keluar juga. Jadi ya mungkin tetap harus bersabar-sabar saja. BMRI coba kita cek ya. BMRI ini untuk chartnya jelek ya teman-teman, karena dia break dari 38 retracementnya, targetnya sampai ke 9.500 atau 61,8 retracement. Kemudian BBCA ini juga sama, ini dekat dengan EMA 200 ya, hati-hati. Kemudian secara umum perbankan juga masih pada turun teman-teman. Kemudian untuk Astra sekilas, justru Astra ini rebound dari ini dia memang sempat turun ya. Kita coba ukur untuk Astra, saya geser dulu. Kita ukur untuk Astra ya, koreksinya ini. Astra itu sempat sampai di 50 retracement, mencoba untuk naik sampai 38, tapi masih terhalang di resistannya ya. Astra bagaimana, apakah asingnya pada keluar? Kemarin ya, 2 hari yang lalu masih keluar, untuk hari ini asingnya udah mulai masuk.
Jadi untuk perbankan tadi yang cukup mampu melawan adalah BNI, BMRI, sedangkan Astranya juga ada perlawanan teman-teman. Kemudian kita intip juga untuk konsumer, beberapa kemarin sebenarnya udah mulai ada perlawanan. Indofood ini sudah disupport ya. Saya nggak bilang ada perlawanan, tapi ini sudah disupport yang cukup terpola untuk Indofood. Asingnya masih banyak keluar ya teman-teman. Terus kemudian untuk coal ini secara umum pada turun ya teman-teman. Adaro asingnya keluar, PTBA asingnya masih langgeng ya, masih banyak masuk. Kemudian kalau Indo Tambang Raya asingnya juga sudah mulai net sell ya. Nah, kondisi-kondisi dari saham-saham yang saya sebut tadi, ini Adaro hari ini lower ya. Jadi Adaro ini ada supportnya dia ya ini pas di 2560 supportnya dia hampir dijebol. Nah, Adaro mungkin kita bisa ukur dalam tren besarnya, tren weekly dari Adaro ya teman-teman. Nah, ini pernah saya bahas sebelumnya. Adaro secara jelas sekilas mungkin ada support di 2100, 2150 maksud saya, kemudian 2000-an begitu untuk Adaro. PTBA weekly ya. Weekly-nya support berikutnya 3670, ITMG Indo Tambang Raya ini retracement kita ambil juga. Mungkin kita ambil retracement besarnya ya teman-teman. Kita ambil dalam tren yang lebih besar untuk Indo Tambang Raya. Oke, dia supportnya ada di 35560 teman-teman. Indo Tambang Raya. Terus kemudian beberapa saham terkait sektor telekomunikasi ini masih cukup stabil teman-teman ya. Ini kemarin saya bahas juga ya, Indosat. Ini tetap ya harganya. Telkom boleh dibilang tetap juga. Nah, sekarang kita lihat asingnya. Isat ya. Isat asingnya masuk nih, banyak besar biru. Telkom asingnya ya masih lumayan ya, selang-seling tapi masih ada masuk lah begitu. Terkait telekomunikasi mungkin teman-teman masih bisa perhatikan turunnya memang nggak dalam, tapi sebenarnya justru yang menarik sebenarnya yang turunnya dalam-dalam ya teman-teman. Tapi sekali lagi tetap harus dilihat kondisinya. Kalau itu terkait perbankan mungkin harus ini ya. Walaupun perbankan di Indonesia laporan keuangannya bagus dan juga secara tren untuk big cap banking-nya masih pada bagus semua teman-teman. Kemudian yang masih terkait saham kemarin MAPI malah justru hari ini naik ya, terkait Lebaran, puasa, begitu. Mapanya retracement sedikit, LPPF breakdown dari 38 retracement teman-teman. Ini ada target dia sampai ke 4500. Kemudian RALS terkoreksi dalam ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oh ya, hari ini ada KLBF juga. Ya, KLBF Pharma cukup oke ya, dia masih rebound dari dasar. Ini catatan saya kemarin dari resistan 2130. Terus kemudian teman-teman mungkin yang ngikutin channel saya pernah ya saya shout tentang saham-saham IPO nih. Saham ini termasuk saham IPO yang belum ditarik ya teman-teman. Kalau lihat ini saya sempat beberapa kali masuk teman-teman. Halo, ini masih 100 ya ininya. IPO-nya masih 100 dan boleh dibilang dia kan belum bergerak naik ya. Saya sempat masuk beberapa kali teman-teman, sempat beli barang tuh mungkin pokoknya sempat 3 kali masuk, dan terakhir itu saya punya barang di sekitar 100 berapa ya, 30-an kalau nggak salah. Masuk sekitar 130-an. Sebenarnya untuk saham-saham terkait IPO yang belum ditarik tapi harganya tetap, itu biasanya saya masih perhatikan, termasuk halo ini ya teman-teman. Ini bukan rekomendasi sama sekali karena ini hanya hafalan. Saham-saham IPO ini belum ditarik. Terus kemudian ini juga belum bergerak, tapi ini sekali lagi bukan rekomendasi karena saya kemarin masuk hanya untuk masuk dan ini aja ya, sifatnya apa ya, testing aja. Tapi karena ini 1-2 hari saya masuk tapi pergerakannya karena stagnan, jadi saya lepas lagi. Cuman ini termasuk saham IPO yang belum ditarik ya teman-teman. Apakah mungkin akan seperti seperti ini, saya nggak bisa memastikan karena ya terutamanya kalau saya bisa istilahnya ikut berpartisipasi seperti ini ketika saya berada di depan market, berada di depan running trade ya. Ya begitu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin
ini kita bersabar dulu kondisinya kalau mau masuk banyak di saham-saham ini, kecuali saham-saham yang teman-teman mau sifatnya trading cepat, bisa lihat running trade seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.